Shalom. Ya, selamat datang bagi mereka yang mungkin pertama kali datang ke tempat ini. Saya percaya kalau Anda bisa datang ke tempat ini bukan secara kebetulan, tidak ada sesuatu yang kebetulan di semua rancangan Tuhan yang baik. Pagi hari ini saya akan meneruskan firman Tuhan yang beberapa minggu yang lalu, masih ingat mungkin tentang kesia-siaan hidup. Ya, banyak sekali orang berpikir bahwa hikmat yang dunia berikan itu sangat bisa mencapai satu kebahagiaan, hikmat yang dunia berikan. Tetapi kita kemarin 3 minggu yang lalu kita belajar tentang hikmat daripada Raja Salomo, di mana seorang raja yang diberikan hikmat oleh Allah sendiri, ya, untuk bisa memiliki hati yang bijak di dalam dunia ini. Tetapi jika dia tidak bersama dengan Tuhan, akhir hidupnya pada waktu dia masa tuanya, dia bisa berkata apapun yang dia miliki tanpa Tuhan sia-sia. Sehingga kita harus ingat akan hal itu. Di dalam dunia ini banyak orang merasa bahwa jika dia memiliki ilmu yang begitu banyak, ya, sehingga giat sekali sekolah, giat sekali untuk mencari ilmu yang dunia ajarkan tanpa memperdulikan Tuhan, pada akhirnya firman Tuhan mengatakan sia-sia segala apa yang dia miliki tanpa Tuhan. Jadi tidak ada sesuatu di luar Tuhan itu bisa berguna di dalam dunia ini. Semuanya sia-sia. Dan kemarin 2 minggu setelah itu saya ajarkan tentang apa sih tentang sukacita di dalam Tuhan itu. Bagaimana supaya kita bisa bersukacita senantiasa di dalam hidup ini. Mungkin masih ingat atau sudah lupa, ya. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Hendaknya bersukacitalah senantiasa. Kita semua pada waktu mendengar firman Tuhan itu, kata-kata bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, hati kita rasanya iya, tetapi pelaksanaannya kita jadi bingung. Mana bisa manusia itu senantiasa bersukacita? Apakah pada waktu orang tua kita, misalkan orang yang kita kasihi, Tuhan panggil, kita suruh ketawa-ketawa terus gak boleh susah? Apakah seperti itu? Maksudnya bukan seperti itu. Tapi kata-kata bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kata bersukacita kemarin kita sudah tahu, kita bisa bersukacita karena di dalam Tuhan. Kenapa kalau di dalam Tuhan baru bisa bersukacita? Karena di luar Tuhan, sukacita kita itu berubah-ubah. Karena menurut suasana yang ada di dunia ini. Sukacita yang diberikan oleh dunia ini selalu berubah-ubah. Hari ini senang, besok susah. Hari ini jam ini senang, 2-3 jam lagi kita bisa susah. Karena apa? Dunia yang berikan, sukacita yang dunia berikan ini berubah terus, betul gak? Ya, hari ini kita punya duit banyak, ya berapa hari lagi bisa tidak ada duit. Kalau sukacitanya tergantung dari suasana, pasti berubah. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bagaimana kita supaya senantiasa bisa bersukacita. Kata senantiasa itu bukan memiliki arti waktu, detik, bukan. Tetapi kata senantiasa itu melekat, ya, bersama di dalam Tuhan. Karena kenapa kok di dalam Tuhan kita enggak, sukacita kita tidak bisa senantiasa? Karena Tuhan tidak berubah. Ya. Kalau Tuhan tidak berubah, kenapa sukacita kita tidak bisa senantiasa bisa tetap? Karena kita memiliki iman bahwa yang kita sembah, bahwa yang kita pegang adalah Tuhan yang tidak berubah. Tidak berubah dalam apa? Dalam hal apa? Kasih-Nya. Amin. Ya, kita harus tahu Dia Allah, pencipta alam semesta ini. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu dalam dunia ini tidak ada di luar rancangannya. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini ada dalam rancangannya. Dan kita sadar, kita tahu, kita ada di dalam rancangannya. Rancangannya apa? Yang indah dan baik. Amin.
Nah, tapi kenapa kok kalau rancangannya indah dan baik, kita bisa perut sakit, kita bisa nggak punya duit? Apakah itu masuk dalam rancangan Tuhan yang indah? Iya, kita percayakan hal itu dengan iman. Tidak ada satu rancangan yang tidak baik di dalam hidup kita. Itu yang membuat sukacita kita senantiasa. Meskipun secara manusia yang ada dalam dunia ini mungkin kita menghadapi suasana yang tidak enak. Tetapi iman kita percaya itu tidak ada segala sesuatu di luar rancangannya yang baik dan indah dalam hidup kita. Amin. Ya, itu yang membuktikan Rasul Paulus meskipun suasana yang tidak enak, dia di dalam penjara. Dia tidak bersalah tetapi dimasukkan dalam penjara. Tetapi dia tetap bisa bersukacita karena dia tahu kalau Tuhan izinkan dia masuk di dalam penjara bukan karena dosa, ada rancangan yang indah dalam hidupnya. Sehingga dia tetap bersukacita. Amin. Ya, ini kata-kata bersukacita senantiasa di dalam segala hal. Ini kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, nggak bisa. Kalau kita tidak mengenal Allah dengan rancangannya yang baik, yang indah, yang benar, kasihnya yang tidak berubah, nggak bisa. Pasti kita memiliki pemikiran yang kok aku kayak gini, Tuhan kayak gini, itu ragu-ragu terus sama Tuhan. Berarti itu sama saja tidak memiliki iman yang benar. Jangan kita berkata aku sudah di dalam Dia. Di dalam apa itu? Di dalam hartamu, bukan di dalam Dia. Sehingga sukacitamu tidak bisa penuh. Ya, kayak pacaran gini. Aku sukacita kalau dia ada. Ya, kalau dia ada misalkan, dia ada. Kalau dia nggak ada, gak sukacita. Salah. Yang harus apa? Aku tetap bersukacita. Karena apa? Kalau dia ada di dalam hidupku karena Tuhan yang memberikan hidup bagiku. Tetap Tuhan yang dipegang. Kalau Tuhan dipegang, hidupmu tidak akan bergantung dari suasana sukacitamu. Ya, mungkin kita bisa susah sebentar. Tetapi pada waktu ingat Tuhan, ada penghiburan, ada kekuatan kembali. Sehingga sukacita itu senantiasa hadir di dalam hidup kita. Tapi orang Kristen ini repot ya. Ya. Repotnya bagaimana? Kita keluar dari tempat ini, sudah dikasih tahu ini nanti bisa susah lagi. Benar toh? Pikirannya bisa macam-macam lagi, bisa membuat kita sedih lagi. Terus bagaimana? Kalau sudah seperti itu, firman-Nya hilang. Ganti dengan sedih terus-terusan. Enggak, firman-Nya tidak akan kalah. Enggak mungkin firman itu bisa kalah. Dia tetap berbicara. Dan kemarin saya berbicara di dalam apa? Yang bisa mempengaruhi sukacita kita yang sudah kita kenal siapa itu Tuhan. Rancangannya yang indah. Rancangannya tidak pernah berubah dalam hidupku. Aku memiliki Allah yang begitu luar biasa dalam hidupku. Meskipun saat ini mungkin keadaan tidak rasanya secara manusia tidak enak. Siapa sih yang ngomong bisa enak? Rasul Paulus itu dibuang ditaruh di dalam penjara. Penjara pada waktu itu bukan kayak sekarang ini. Sekarang ini ada apa namanya? Hak asasi. Gitu? Orang di penjara pun dikasih hak asasi, ngerti? Bukan binatang, harus pakai ada tempat tidurnya, ada apanya. Sekarang seperti gitu. Jam makannya dikasih makan, apa. Kalau zamannya Rasul Paulus bukan seperti itu penjaranya. Penjaranya orang itu saya pernah ke Israel, penjaranya Rasul Paulus itu tanah itu dilobangi dalam sekitar seginilah 3-4 meter itu. Terus cuman seberapa, kita tahu semua ya, kalau tanah dilobangi sedalam itu pasti lembab, pasti ada airnya apa. Itu saya pernah datang ke sana, penjaranya orang zaman dulu. Nah, itu Rasul Paulus dilemparkan di sana, dibuang di sana. Enggak ada lampu, enggak ada apa. Itu kalau dia tidak mengerti siapa itu Allah dalam hidupnya, dia bisa teriak-teriak enggak? Kenapa dia teriak-teriak? Dia sebelum dulu ikut Kristus, apa yang dia alami dalam hidupnya? Secara manusia rasanya dia luar biasa. Benar enggak? Dia menjadi Sanhedrin, dia dikasih kuasa. Dalam hal keuangan, kedudukan dia sangat luar biasa. Tapi setelah kenal Kristus, yang dia alami seperti itu. Tetapi yang luar biasa kenapa dia bisa ngomong? Apapun dulu yang aku banggakan, setelah aku kenal Kristus itu tak anggap sampah semua. Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu?
Nah, hari ini kita mungkin dalam kehidupan kita nggak di penjara ya. Dalam kehidupan ini. Kita mungkin nggak menghadapi situasi yang seperti firman Tuhan para rasul, para nabi hadapi. Tetapi mungkin situasinya lain, tetapi mungkin penderitaannya sama. Ya, mungkin Anda hari ini merasa, aku kecewa dengan suamiku, aku kecewa dengan papaku, aku kenapa kok lahir dari keluarga kayak gini, kok aku tidak mau lahir dengan keluarga yang rasanya yang diidolakan papa ini kayak gini, mama kayak gini, suami kayak gini, istri kayak gini. Tetapi jika Anda bisa lahir dari sebuah keluarga, itu bukan secara kebetulan. Tidak ada Tuhan keliru, ngerti maksudnya? Masa seorang anak keluar dari seorang bapak ibu, itu keliru Tuhan, ini sebetulnya salah ini. Enggak. Segala sesuatu di rancangan Tuhan. Dan kita tahu rancangan Tuhan itu baik. Kalau kita bisa lahir di sebuah keluarga, mungkin keluarga kita enggak mampu, mungkin papa kita ini kurang ajar ya. Kurang ajar, kok ada papa kurang ajar ya? Ya, mungkin juga ada, mungkin mamanya yang bencek nopol, strewet atau apa, ya mungkin memiliki anak yang juga kurang ajar atau apa, tapi kita tahu segala sesuatu tidak ada di luar rancangan Tuhan. Sehingga kita bisa tetap, situasi apapun juga, kalau kita percaya hal itu, Tuhan itu baik, pasti ada sesuatu yang baik. Meskipun sampai endingnya loh ya, Rasul Paulus itu kepalanya dipotong, dia tidak pernah menyangkali imannya. Dalam arti apa? Dia tidak pernah menghujat Allah. Dia tidak pernah berkata bahwa engkau jahat, bahwa engkau enggak baik. Dia tetap berkata engkau baik. Kenapa bisa seperti itu? Semua mau seperti itu apa? Gampang berubah-berubah. Loh, tidak ada yang ngomong. Semua mau seperti Rasul Paulus. Kita jangan berkata dalam iman kita, ya dia rasul, dia bisa seperti itu. Kalau aku itu kan siapa? Ya, aku kan Cik Lili gitu ya, kan nggak bisa. Atau siapa? Aku ini kan manusia biasa. Atau Rasul Paulus itu bukan manusia biasa. Dia manusia biasa. Dia bisa kuat karena siapa? Karena Roh Allah yang ada di dalam hidupnya. Amin. Roh Allah itu sama nggak dengan Roh Allah yang diberikan kepada dalam hidup kita? Sama. Kalau kita mengaku bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita, bahwa setiap orang percaya Roh itu ada dalam hidup kita sama dengan Rasul Paulus, kita pun mampu. Amin. Yang merasa yang berkata bahwa kita gak mampu, itu tuduhan-tuduhan iblis yang menyatakan bahwa seolah-olah kita gak mampu. Padahal janji Tuhan bagi setiap orang percaya, diberi satu kemampuan untuk melawan apapun juga di dalam dunia ini. Kalau kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Artinya apa? Sehingga dia sampai bisa berkata apa? Di mana sengatmu? Karena apa? Bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan daripada Allah, Roh yang diberikan dalam hidup kita. Sehingga di dalam Roma pasal 8 ayat 32 sampai dengan 39 itu, bagi setiap orang yang percaya, pasal 1 sampai dengan pasal 7 itu menjelaskan kuasa Allah yang bekerja. Sampai dengan pasal yang ke-5, keselamatan pasal 6, sampai dengan yang pasal yang ke-8, Roh Allah diberikan bagi setiap orang percaya. Akibatnya apa? Engkau akan menang, bahkan lebih daripada pemenang. Engkau akan menang terhadap apa? Ketelanjangan, aniaya, apapun juga tidak akan menggoyangkan imanmu kalau engkau percaya Roh itu ada dalam hidupmu. Amin. Itu namanya anugerah. Nah, sekarang kita mau mendeteksi. Jika anugerah itu ada dalam diri kita, tadi kita melihat sukacita kita itu tergantung dari apa? Selama berapa bulan ini, berapa minggu ini ya, saya khotbah, ini poin terakhirnya. Kalau kita mengaku bahwa kita ini telah menerima anugerah keselamatan, amin. Bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, amin. Nah, sekarang saya mau tanya, semua orang seperti itu ngomong, aku ada Roh Kudus, aku percaya, aku orang percaya. Semua orang ngomong seperti gitu. Tapi kalau kita mau mendeteksi, apakah Roh Kudus itu ada dalam diri kita? Orang sekarang jalan pintas yang paling gampang kayak apa? Ini heran loh, ada sebuah gereja ngajak, ayo mari kita bersama-sama berbahasa roh. Bahasa roh bisa dia ajarkan supaya menunjukkan bahwa ada Roh Kudus. Salah. Itu kamuflase, ngerti maksudnya? Itu kamuflase untuk menghayal sesuatu yang
supaya kita bisa dibodohi dengan sesuatu yang salah. Saya percaya, bahasa roh saya percaya. Tapi tanda seseorang itu Roh Kudus hadir dalam seseorang itu bukan bahasa roh saja. Yang terutama di dalam Galatia itu loh, apa? Buah-buah roh. Harus nyata dalam hidupmu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, apa itu semuanya. Tapi orang sekarang untuk memkamuflase pikirannya sendiri bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidupnya. Dia cuma ngomong apa? Aku bisa bahasa roh, berarti ada Roh Kudus. Apakah itu benar bahasa roh? Satu pertanyaan. Ya. Karena kalau satu bahasa itu kan pasti bermacam-macam, no? Yang saya curiga satu gereja, kalau bahasa roh bisa bareng, sama, iramanya sama. Lalala, lilili, lululu. Lali, lalu, lalu, sama semuanya. Saya khawatir itu bahasa lata. Nah ini harus benar-benar dipikirkan dengan baik. Untuk mendeteksi kita bahwa menerima, kenapa sih kok kita ini ngotot bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita? Tujuannya untuk apa sih? Sebetulnya di dalam Efesus itu loh, bagi setiap orang percaya, Roh Kudus diberikan dalam hidupmu. Kalau Roh Kudus ada, berarti kita orang percaya. Nah, salah mendeteksinya itu di mana? Semua orang kepikir diakui sebagai orang percaya, betul enggak? Dan untuk menunjukkan bahwa dia orang percaya, ya pokoknya bisa bahasa roh, bisa menjadi orang percaya. Padahal bukan seperti itu. Rasul Paulus ini memberikan deteksi yang sangat luar biasa. Kalau kamu orang percaya, kalau Roh Kudus ada di dalam hidupmu, yang pertama, apa yang menjadi pikiranmu, cara kamu memandang kehidupanmu, itu tidak sama dengan orang yang tidak di dalam kuasa pimpinan roh itu sendiri. Salah satunya apa? Sukacitanya nggak harus sama. Kalau sukacitamu sama dengan apa yang dunia ajarkan, apa yang menjadi kebiasaan dunia, jangan-jangan Roh Kudus, ngerti maksudnya? Aku seneng kalau duitku banyak. Sama enggak? Mau kamu punya Roh Kudus, kamu tidak ada Roh Kudus, sama enggak? Sama. Aku seneng. Suasana hatiku sukacita. Kalau suamiku baik, semua baik-baik, ya semua seperti itu sama. Tetapi di dalam Filipi, Rasul Paulus menulis kepada jemaat Filipi, dia ingin mengajarkan bagaimana. Ini mulai ini sekarang berapa minggu yang saya khotbahkan saya tegaskan hari ini. Di mana sang rasul yang masuk dalam penjara, jemaat di Filipi itu bingung, gitu maksudnya. Ini hatinya Rasul Paulus ini kayak apa? Kasihan ya dia di penjara gini. Pikirnya yang macam-macam toh. Suasananya dia di penjara itu enggak enak kayak apa ini sih. Dan dia orang di jemaat Filipi itu mengharapkan apa yang Rasul Paulus tuliskan diajarkan kepada mereka dalam suasana seperti itu. Pada waktu suratnya datang kepada jemaat di Filipi, yang ditulis apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bingung gitu orang-orang pasti di dalam Filipi itu pastinya. Kenapa kok dia bisa ngomong kayak gitu? Sang Rasul mengajarkan dengan pelan-pelan. Dan kita hari ini menerima. Kalau engkau memang sebagai anak Tuhan, kalau engkau memang ada Roh Kudus dalam hidupmu, sukacitamu tidak akan bisa berubah. Karena Allahmu tidak berubah. Suasana bisa berubah, bisa. Kita bisa sakit, bisa. Kita bisa gak punya duit, bisa. Tapi hatimu sudah milik Tuhan, tidak bisa berubah di dalam suasana apapun juga. Ini yang dipegang. Karena kita mengaku bahwa kita ini anak Tuhan, bahwa kita sudah menjadi miliknya. Jadi situasi apapun juga bisa berubah dalam hidup kita. Tapi suasana hati kita tidak bisa berubah. Senantiasa di dalam Tuhan. Sulit. Tidak bisa langsung orang instan percaya Tuhan, datang ke gereja, waduh setelah khotbah itu, wis berubah. Enggak bisa. Kamu jangan mau dihakimi yang namanya setan. Jangan mau dihakimi dengan hati nuranimu yang jahat. Kalau kamu memang anak Tuhan, hai mulai sekarang kamu berubah. Enggak bisa. Tuhan Yesus pun ngajar kok. Bukan seperti itu. Tapi percaya. Melalui kuasanya, engkau akan dirubah seperti Kristus. Amin. Kata dirubah itu tidak instan. Perlahan-lahan. Tapi pasti. Ada satu kekuatan. Yang dulunya mungkin kalau gak punya duit. Susahnya kayak orang kaki gigi itu loh. Ngerti maksudnya? Di mana-mana waduh ngeluh terus. Tapi setelah dengar firman ini bisa susah? Bisa.
Tapi sebentar, aku punya Tuhan, aku percaya. Dia pasti pelihara aku. Amin. Itu. Suamiku kayak genderuwo, wah luar biasa. Hidupku rasanya neraka ini. Tapi setelah punya Tuhan, mulai punya satu pengertian. Enggak, kalau Tuhan izinkan dia menjadi suamiku, pasti Tuhan ada waktunya nanti memberikan yang terbaik untuk aku. Bukan cari suami lagi. Tapi percaya, dia pasti akan dirubah menjadi seorang suami yang baik dalam hidupku. Itu pengharapan yang benar. Benar? Benar, tapi dengan cara bagaimana? Belajar di firman yang lain. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya melalui ketundukanmu, suamimu bisa melihat Kristus melalui hidupmu. Sehingga melalui hidupmu, suamimu akan bertobat. Amin. Saya bersaksi tuh kemarin berapa hari yang lalu. Dulu saya berapa tahun? Sekarang 61 berarti 30 tahun yang lalu. Saya setiap malam minum. Bukan minum air. Ya. Pulang sampai rumah jam 4 pagi. Pembantu di muka rumah kosek-kosek saya datang di mobil mabuk. Istri saya bukan bawa palang pintu lempar saya, bukan. Dia memang dipakai Tuhan untuk membuat saya bertobat. Dia bawa saya masuk kamar, saya muntah dia layani. Dia mungkin doa atau apa. Saya melihat dengan apa yang dia lakukan, saya akhirnya bisa melihat Tuhan dengan baik. Enggak yang ada yang amin. Ya, maksudnya seperti itu. Bukan, wah suami kayak gini buat apa dilayani. Racun atau datang dibunceng, dijak musuhan. Ya tambah gaji kita baik-baik. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Kita lakukan untuk suami kita supaya tujuannya satu. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupku. Suamimu bisa mengecewakan kamu, bisa, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kamu. Lakukan itu terus menerus, karena apa yang kita lakukan sudah bukan lagi untuk aku atau untuk dia, tetapi untuk Tuhan. Amin. Itu anak Tuhan. Ngomongnya tok aku hamba Tuhan sekarang. Ngomongnya tok aku telah hidup baru, aku sudah di dalam Tuhan. Gombal. Tapi segala sesuatu ini masih untuk dirinya sendiri. Dia nggak mungkin bisa bersuka cita. Kalau untuk dirimu sendiri atau untuk siapapun juga gak bisa bersuka cita. Karena diri kita bisa berubah, orang lain bisa berubah, betul dah? Tapi kalau untuk Tuhan, dia tidak bisa berubah. Lakukan segala sesuatu untuk dia. Kasihnya tidak berubah. Jangan cuma nyanyi tok, kasihnya tidak pernah berubah. Tidak tahu lagunya kayak apa, saya nggak tahu. Jangan bisa nyanyi tok, mengerti dengan baik tentang hal itu. Nah ini tentang bersuka cita senantiasa. Semua sekarang bisa nggak? Loh, gak ada yang jawab, saya ngomong ngotot-ngotot kayak gini. Semua bisa enggak? Amin, berusaha bisa ya. Karena sudah diajar mengerti toh. Kalau dari rumah mungkin enggak ngerti. Kayak apa bisa sukacita? Bayaran pas-pasan, sembarang pas-pasan. Mana bisa? Yang disuruh harus kayak apa dulu? Tuhan yang disuruh. Tuhan, aku akan bersukacita kalau kamu memberikan segala sesuatu yang aku minta. Baru aku bisa sukacita. Mulai sembahyang malam, sembahyang pagi, sembahyang sampai gak makan, dipuasai Tuhan. Kamu pikir Tuhan itu kalau dipuasai terus Tuhannya yang lapar. Sehingga dia takut kelaparan, tak kayak aja pada aku lapar gitu. Kamu gak makan sampai perutmu sakit, sampai masuk rumah sakit. Biarin aja kalau saya jadi Tuhan. Tuhan bukan seperti itu. Banyak orang yang salah. Wah kamu gak dapat apa-apa. Karena kamu gak berdoa. Ayat itu dipeliter-peliter enggak karu-karuan. Waktu saya akan jelaskan tentang doa. Karena saya pernah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini tentang doa. Itu selama 1 tahun. Bicara tentang doa terus. Sampai saya diprotes anak saya. Oh khotbah kok doa. Sampai sekarang pun belum bisa kita sempurna di dalam doa yang benar di hadapan Tuhan itu kayak apa kok. Itu perlu belajar terus. Ya, saya teruskan. Kata-kata di dalam Filipi pasal 4 ayat 4-7 itu kemarin kita ngerti ya. Senantiasa di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah dekat. Ditekankan lagi loh. Rasul Paulus ini saya sampai ngomong gini. Dulu saya tidak mengerti. Kata sudah dekat itu rasanya kayak apa? Efeknya kayak apa? Sudah dekat, Tuhan sudah dekat berarti kita sudah selesai toh, bener toh? Jangan sampai kita memiliki pengertian eskatologi. Tuhan dekat di atas awan-awan.
Terus kita dipanggil bareng sama dia, balik lagi nanti. Ini apa-apaan gitu loh. Kalau Tuhan datang kedua kali semua diangkat, selesai. Yang percaya Tuhan masuk surga, yang tidak percaya Tuhan masuk neraka, penghukuman, selesai. Nah sekarang seumpama di dalam kehidupan kita selalu hitung-hitungan enggak? Yang membuat kita susah itu hitung-hitungan enggak? Hitung-hitungannya kayak apa? Ya, kemarin saya jelaskan toh di dalam kitab Roma, jangan kamu berhutang satu dengan yang lain. Oh kalau gitu, kalau kita dagang nggak boleh berhutang, bangkrut. Semua orang dagang kalau maju memang utang-utangan, bener ya? Nggak apa-apa kalau utang dagang, utang bayar. Kalau nggak bayar ya masalah. Ya, yang dimaksud hutang itu apa? Jangan kamu berhutang itu yang dimaksud itu apa? Ibu kan pasti punya anak toh. Ya punya anak, yang menikah punya anak, ya mungkin punya saudara, punya segala sesuatu yang pernah kita berbuat baik sama seseorang. Benar enggak? Ya, pada waktu kita berbuat baik sama anak lah, sama suami lah, orangnya deket-deket lah, bahkan sama orang tua lah. Kita pernah berbuat baik, itu dihitung enggak dalam hati kita? Enggak, aku enggak hitung-hitungan. Iya pada waktu itu, tapi pada waktu mangkel keluar semua enggak? Orang itu ya dulu tak tukang pecel. Sekarang modelnya kayak gini. Pecel mulai dihitung, dulu gak dihitung. Pada waktu beli pecel gak dihitung. Tapi pada waktu hatinya gak suka ngitung semua. Itu terus kalau seperti gitu kita jadi lebih seneng atau jadi lebih susah? Mulai ngomong, Ratna dulu pentol tek berapa sama aku. Sekarang kayak gitu, waduh yang muakal gitu. Tapi kalau kita punya pemikiran, Tuhan sudah dekat, artinya apa? Sebentar lagi Tuhan datang. Kita tahu, segala sesuatu kita lakukan Tuhan, karena kapan Tuhan datang kita nggak tahu. Masihkah kita hitung-hitungan sama seseorang? Yang membuat kita apa itu tuh, apa hitung-hitungan. Bapak sama anak itu saya hitung-hitungan loh, satu keluarga, bener nggak? Saya sama anak saya kalau kumat keluar, bisa hitung-hitungan nggak? Bisa. Anak saya misalkan, ini ngomong jujur kok, saya manusia biasa, saya bukan kalau ngomong malaikat ya saya dosa kok. Saya bukan Tuhan. Hanya Tuhan yang nggak bisa dosa. Saya sama anak saya bisa hitung-hitungan. Bisa. Anak saya sudah baik, misalkan baik sama saya, baik dia luar biasa. Ini bukan ngomong jelek, ngomong baik loh. Saya kepikir makan apa, belum ngomong, sudah dicepak no. Bener toh? Belum minta apa sudah dikasih. Yang ada di kepala saya apa? Iya dek gitu, wong dulu aku ya apik dek. Itu hitungan enggak kalau kayak gitu tuh? Tetap hitung-hitungan. Namanya manusia. Jadi tidak segala sesuatu dinilai dihitung. Jangan seperti itu membuat kita dosa. Itu membuat kita tidak ada damai sejahtera, bener enggak? Suami istri kayak gitu, cik bing-bing sekarang rasanya apik. Datang saya, "Ti, makan apa, Ti?" "Iya, mari njukuk duit." "Ya mari tak beliin baju." Baik. Hitung semuanya. Jangan seperti itu. Dalam hidup jangan seperti itu. Enggak ada baiknya kok itu. Saya mulai belajar. Saya pendeta belajar. Anda cepat, harus juga belajar. Mau sukacita enggak? Hal yang seperti itu dibuang. Enggak bisa langsung, enggak bisa instan. Tapi ada satu usaha. Usahanya kayak apa? Pada waktu teringat hitung, enggak, ini enggak boleh. Ini akan membuat aku enggak suka cita, aku enggak mau lakukan ini. Amin. Ini yang diingat omongannya ini. Jangan, gak bisa ini kebacut. Ya saya ngomong kamu bisa siapa? Tapi firman Tuhan sudah ngajar. Kalau sudah ngajar dan sudah menasihati, kalau kamu mau sukacita ini kamu teruskan, kamu enggak akan sukacita, kamu malah kepahitan. Karena yang dihitung banyak enggak? Kemarin Cik Bing-Bing, saya marah sama Cik Bing-Bing keluar semua. Iya dulu sekolah tak tukuno es, pacaran. Mau macam-macam semua, dihitung semua. Kelihatan dia rasanya kayak apa? Kepikir tak kruwes. Karena utangnya dia banyak sama saya. Bisa kayak gitu tuh. Nah, tapi kalau kita tidak hitung seperti itu, betapa luar biasanya kebaikan-kebaikan yang kita rasakan di dalam kehidupan ini. Amin. Membuat kita sukacita, damai sejahtera luar biasa. Ini tentang sukacita. Sehingga Rasul Paulus mengajarkan hal itu.
Dan orang tidak mau terima, saya heran. Orang Kristen diajar yang benar, sulit terima. Tetapi kalau diajar yang aneh-aneh, senang terima. Ya, hati-hati. Kalau engkau memang anak Tuhan, kalau engkau ada Roh Kudus dalam hidupmu, pada waktu menerima berita ini, terima dan berkata, Roh Allah, Roh Kudus, tolong aku. Karena dia itu datang diberikan kepada kita sebagai apa? Penolong, bukan perongrong. Penolong dalam hal apa? Ya ini loh yang kita gak mampu, gak kuat. Aku gak iso, gak hitungan. Yang ngomong kamu bisa siapa? Kalau kamu bisa, gak perlu firman Tuhan. Justru kita gak bisa, firman Tuhan memberitahu. Dan firman Tuhan itu luar biasa. Bukan cuma memberitahu, dia memberi penolong. Yaitu siapa? Roh Allah sendiri diberikan dalam hidup kita. Supaya dia menolong di dalam segala kesesakan kita. Dia menjadi penghibur dalam hidup kita. Amin. Nah, cuma kita mau ngomong emang enggak sama dia, kita pegang enggak sama dia. Kalau kita enggak pernah ngelatih, mana Roh Kudus? Ya kamu cari sampai muter kepalamu sampai putus pun dia enggak ketemu. Karena dia ada di dalam kamu. Amin. Dia akan berbicara sama kamu. Roh Kudus, aku enggak bisa. Aku selalu hitung-hitungan, tolong aku. Mulai dia memberikan kebenaran-kebenaran sedemikian rupa. Dia mengajarkan sedemikian rupa. Supaya kita mengerti dan kita tahu. Kalau sudah mengerti tahu, sukacita enggak? Sukacita senantiasa dalam hidup kita. Sehingga di ayat yang selanjutnya, oleh karena itu bersyukurlah selalu. Wah, luar biasa ya. Nah, sekarang kita mau masuk syukur. Gampang sekali kita ngomong syukur. Ini kebalikan. Tadi kalau mau sukacita rasanya sulit toh. Tapi kalau sekarang ngomong bersyukur, gampang enggak? Gampang. Gampang sekarang. Wah, bisa punya duit, bisa kemana, bisa ke sini, bisa ke situ, bisa punya segala sesuatu. Bisa ngomong bersyukur enggak? Kita bisa berbicara bersyukur itu apabila, yang benar dulu loh ya. Apabila yang kita terima segala sesuatu itu kita rasakan dari Tuhan. Benar gak? Karena bersyukur kita kepada siapa? Gak mungkin kita ngomong sama papa, mama kita. Pak, ma bersyukur aku dikasih ini. Tidak ada, terima kasih ya, benar gak? Kalau bersyukur hanya ditujukan kepada Tuhan. Nah pertanyaannya, ada hal tertentu dalam hidup kita gak bisa ucapkan syukur. Bisa gak terjadi dalam hidup kita? Bisa. Yaitu apa? Hal-hal yang sifatnya yang kita terima itu dari hasil perbuatan dosa. Gak mungkin kita bisa bersyukur. Benar gak? Mau soal hasil korupsi, hasil nyopet. Terima kasih Tuhan. Bersyukur aku. Gak mungkin, benar tak? Bersyukur itu harus menerima segala sesuatu dari yang namanya dari Tuhan. Merasa dari Tuhan baru kita bisa bersyukur. Pertanyaan saya, kita tua, kita bisa tua enggak? Dari siapa kita bisa tua itu? Tuhan, ciptanya Tuhan toh. Sampai kapanpun kita bisa tua, bener enggak? Muka kita ini bisa ganteng enggak saya ini? Bisa juga jelek, bisa enggak? Loh bisa enggak? Dari Tuhan apa enggak ini? Dari Tuhan. Oleh karena itu bersyukurlah, ngerti? Tapi banyak orang yang gak bersyukur. Kenapa? Kalau sudah merasa tua, biasa bersyukur. Waduh, aku masih ingat mama saya pada waktu ketemu. Mama saya itu lucu, kalau sama saya agak deket ya. Dan dia pada waktu itu agak pikun, mungkin umurnya sudah mendekati 90 waktu itu, tidak salah ya. Ngomong sama saya, mama sekarang wis elek ya. Saya mau ngomong cantik ya enggak masuk akal loh. Wis tuwek wis petot kabeh elek gitu. Mama saya sering ngomong sama saya kayak gitu. Saya cuma bisa ngomong gini, ya namanya tuwek ya segitu mah, diterima. Lihat kocok-kocok gini. Mama saya seneng goda saya gitu loh. Saya masih ingat. Dan
Coba kita lihat beberapa orang bisa mensyukuri tidak dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dalam hal ini loh ya, dalam hal yang nyata. Misalkan punya suami. Percaya enggak bahwa kalau kita punya suami itu jodoh dari Tuhan? Bersyukurlah. Percaya enggak bahwa kita punya orang tua itu, punya anak, punya apa itu dari Tuhan? Ya, coba mulai kita renungkan dulu. Kita bisa bersyukur dalam hal ini enggak? Atau kita melawan Tuhan? Ini dulu, ya toh? Nah, sekarang pertanyaannya. Yang Rasul Paulus ajarkan yang minggu kemarin itu di dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Coba kita buka. Kolose pasal 3 ayat 17. Jadi tadi berbicara bersukacitalah senantiasa, ini sekarang berbicara tentang ucapan syukur. Ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, kepada Bapa kita. Apa sih ini, ada masalah apa sih di Kolose ini? Tadi kalau jemaat di Filipi itu ada sebuah masalah, bukan masalah. Rasul Paulus ingin berkata kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Jadi kalau kamu sudah menjadi anak Tuhan, hendaknya hidupmu menjadi terang. Benar tuh? Sama saja dengan seperti itu. Harus menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kamu nggak bisa bersukacita, kamu mengaku anak Tuhan, tapi hidupmu rasanya kayak orang kecepit pintu itu loh, ngerti maksudnya? Di mana-mana mukanya kayak orang kayak kates bosok ya. Ya, kalau apukat setengah mateng itu enak, kalau kates bosok itu udah bisa dimakan ya. Mana bisa jadi berkat, bersukacitalah. Tetapi kalau di Kolose ini lain lagi. Karena di Kolose, jemaat di Kolose ada sebuah masalah. Ya, masalahnya itu apa? Mencampur adukan antara Injil dengan mistik. Mengawinkan Injil dengan ajaran-ajaran yang mengandung mistik. Pola-pola yang rasanya sesuatu yang mengunggulkan mistik-mistik itu. Sekarang banyaknya kayak gitu enggak? Nah, mistik-mistik itu macam-macam. Orang Kristen banyaknya enggak mengerti hal ini. Sehingga ucapan syukur itu salah arahnya. Hendaknya kita ini harus kuat. Ucapan syukur ini karena apa? Karena kita mengakui keunggulan Kristus dari segala sesuatu yang telah dianugerahkan dalam hidup kita. Saya ulangi ya, supaya nggak salah. Ingin ajarkan kepada jemaat tentang keunggulan kuasa dan anugerahnya, yaitu Tuhan Yesus bagi orang percaya. Di mana jemaat di Kolose saat itu dimasuki dengan ajaran yang mencampur adukan antara Injil dengan mistik atau tahayul. Jadi campur adukan Injil dan tahayul. Buktinya di mana? Kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 8. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 8. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini yang ajarkan. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, hendaknya kita tetap ada di dalam Dia. Di dalam Dia itu kita sudah mengerti toh semuanya toh. Di dalam segala sesuatu yang ada di dalam kemahaannya, kedaulatannya segala sesuatu. Kita harus pegang itu. Kalau enggak, banyak sekali. Mistik ini dalam dunia ini banyak sekali enggak yang terjadi. Orang Kristen pun bisa loh. Bisa. Saya ini orang Kristen, saya ini anak Tuhan. Saya ini orang yang sudah menerima Tuhan. Saya ketemu sama pendeta. Ya toh? Ya, terus dia mulai ngomong sama saya. Karena saya pakai kalung ini. Saya bukakan langsung teorinya, enggak apa-apa. Saya pakai kalung warna hitam. Gitu. Yang ngomong. Kamu jangan pakai warna itu. Kalung hitam itu bahaya katanya. Kenapa? Itu enggak benar itu kuasa-kuasa setan. Wah, dia mulai ngomong kayak gitu. Dan setan itu pada waktu ngomong kayak gitu masuk enggak di dalam telinga saya? Masuk toh. Terus dia nembak macam-macam. Dulu sebelum saya percaya Tuhan, saya juga mengagumi hal yang demikian enggak? Mengagumi apa yang sudah setan yang masuk-masuk itu semua. Pada waktu dia gitu, otak saya ini keluar enggak yang dulu-dulu itu? Kalau saya tidak berpegang ya kepada Yesus
sebagai unggulan saya. Bisa terpengaruh nggak? Bisa, karena saya ketemu sama yang satu lagi ngomong. Kristen tapi setengah dukun, ngerti maksudnya? Adanya kayak gitu nggak? Banyak. Ngomong sama saya, wah cincinmu itu sama dengan yang dipakai di pakaian efod gini-gini, itu membawa berkat tuh. Wah kamu kalau pakai itu, maka kamu dilihat orang bisa rasanya ada sinar gini-gini. Bisa krosok-kroson enggak? Namanya kuasa setan tuh bisa kayak gitu enggak? Ketemu sama orang-orangnya rasanya baik. Wih gara-gara pakai cincin ini. Bisa kayak gitu enggak? Begitu cincinnya diocol, orangnya kok perengat-perengut. Oh gara-gara cincinnya gak tak pakai ini. Ini yang kelihatan. Yang tidak kelihatan. Datang di gereja doa malam. Senantiasa doa malam terus. Gitu. Nah, suatu saat blong. Luput doa malam nih. Pulang dari gereja. Mobilnya gembos. Habis gembos jalan lagi. Parkir mau cari makan. Dipasuki orang. Diambil tipnya dicolong orang semua. Karena tidak doa puasa toh. Gak doa malam. Sampai gereja pendetanya ngomong. Gara-gara kamu gak doa itu sikat ini. Mulai besok datang ke gereja berdoanya getu karena takut apa? Takut dicolong. Bukan karena datang ingin mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Bisa melihat Tuhan dengan benar sesuai dengan Injil. Tetapi makna ibadahnya menjadi mistik. Ini sekarang wakeh gitu loh. Banyak artinya. Datang di gereja, pendetanya ngajari. Kamu kenapa tidak gereja di Lili? Oh kan gini, kamu ya nanti ya, kamu bisa gak punya duit, bisa gini-gini. Kebetulan gak punya duit sungguhan. Wah datang ke gereja, karena apa? Takut gak punya duit. Padahal yang benar datang di gereja itu karena apa? Rindu, ingin memuliakan Tuhan. Rasa berterima kasih bahwa Tuhan begitu baik. Dan sesuai dengan perintah Tuhan, kita harus bersekutu, saling memberi, saling menguatkan di dalam rumah Tuhan. Amin. Itu yang jadi pegangan. Sekarang macam-macam mistik itu dibelak-belok, belak-belok sampai di gereja. Gereja perlu duit, perlu. Gereja kalau nggak ada duit, listrik yang nyala ini pakai apa? Pakai gaplek. Bayar pakai duit. Persembahan perlu, perpuluhan, perlu. Tetapi makna perpuluhan harus diajarkan dengan yang benar. Di mistik lagi, kalau kamu ngasih 1/10, Tuhan ganti 10.000 kali. Ditekankan kayak gitu terus, jemaatnya kayak apa rasanya? Coba toh. Coba ngasih 1 juta. Besok dapat nalo. Dapat tombokan mungkin ya. Atau usahanya jadi rame. Ya, yang buka usaha bisa jadi rame. Wah, semangat ngasih. Semangatnya karena apa? Memberinya karena apa? Mengasihi Tuhan atau mengasihi mamonmu itu loh. Nanti ada ayatnya. Itu menghujat Tuhan. Serem enggak? Ibadahnya kayak gitu itu sama dengan menghujat Tuhan. Itu orang bodoh. Loh. Tapi sekarang banyak kayak gitu enggak? Banyak sekali. Enggak terasa. Dan ini Rasul Paulus ini menekankan itu. Kamu jangan kayak gitu. Karena apa? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang seperti itu. Apa? Coba kita lihat ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu terjadi karena apa? Mengerti siapa Tuhan dalam hidupku. Tahu segala sesuatu yang aku terima, yang aku miliki, yang aku hadapi, itu aku bersama dengan Dia. Dan aku telah ada di dalam Dia. Ayat yang ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang
kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Ini dia ngomong kepada jemaat yang ada di Kolose. Ini saya ngomong kepada jemaat yang ada di Efrata. Hati-hati. Masa orang ke gereja, wah aku ke sana itu rasanya benar-benar merasakan hadirat Tuhan sehingga aku mau ke gereja situ. Kalau di gereja sana itu aku udah rasakan apa? Kamu pikir di gereja sana nggak ada Tuhannya? 1-2 orang berkumpul atas nama aku hadir di tengah-tengahmu kok. Amin. Iya kalau di sini aku bisa merinding-merinding. Kamu kira kalau Tuhan datang itu merinding? Ayatnya mana ada yang seperti gitu? Nah ini dimengerti dengan baik. Sekarang awesome kayak gitu kok. Aku masuk aja langsung sudah rasanya kayak apa ada Tuhan. Masuk gua hantu. Tapi yang kayak gitu-gitu itu seneng mungkin. Tak buat kayak gitu mari ya. Gereja ini kasih peteng-peteng gilap-gilap gitu. Yang aneh gitu. Suasana yang aneh masuk. Nanti jemaatnya keluar dari tempat ini jadi aneh semua. Enggak lah. Semuanya harus yang sesuai dengan firman. Kuat kuasanya. Kita sekarang harus benar-benar kuat. Kita harus benar-benar di dalam Dia. Kita harus benar-benar mengerti makna ucapan syukur itu. Kalau ini, aku menerima ini bukan dari Tuhan. Jangan mengucapkan syukur. Aku sembuh dari sakit. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Dengan aku sembuh ini aku bisa ke LA. Ke anak gereja. Terus ucapkan syukur. Tuhan ini kan ini bukan dari aku loh kamu ini. Kok ucapan syukur dari aku salah kamu ini. Benar gak? Ucapan syukur itu kita disembuhkan. Setelah sembuh kita merasa makin mengasihi Tuhan. Makin bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Itu ucapkan syukur. Amin. Sehingga kalau itu yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita mengalami kebangkrutan. Tetapi di dalam kebangkrutan kita makin bisa melihat Tuhan. Ucapkan syukur. Tapi kalau engkau mungkin saat ini tambah kaya, tambah hartamu, tambah banyak. Tapi kamu jauh dari Tuhan. Jangan mengucapkan syukur. Itu mungkin dari setan. Setan bisa kasih kekayaan? Buktinya mana? Pernah dapat dari setan? Buktinya mana? Firman Tuhan. Kenapa? Di dalam firman Tuhan pada waktu Yesus dicobai, setan ngomong apa? Tunduk padaku, segala sesuatu dalam dunia ini ku berikan kepadamu. Aku dikasih kuasa. Karena apa? Setan ngomong sama Yesus itu, terus Yesus ngomong apa? Bojok. Dia udah ngomong kayak gitu. Tapi dia ngomong apa? Aku gak akan tunduk sama kamu. Aku hanya berpegang kepada kebenaran. Setan dikasih kuasa. Dikasih kuasa seperti itu. Karena dunia sudah di dalam kuasa dosa. Kuasa dosa itu ada di dalam kuasa setan. Sehingga dia berkuasa untuk itu enggak berkuasa. Dia bisa memberi segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Karena segala sesuatu dalam dunia ini ada di dalam kuasa dosa. Tak minum dulu. Ini karena kuasa dosa aku ngelak. Ya. Sekarang kita mau masuk. Ini hari ini terima kasih yang berkenan dan menyelamatkan. Jadi kemarin yang pertama hidup sia-sia. Kita ngerti ya. Yang kedua bersukacitalah senantiasa. Yang ketiga bersyukur. Bersyukur karena apa? Keunggulan Kristus sudah ada dalam diri kita. Jadi segala sesuatu tunduk di dalam Kristus. Dan kita sudah menjadi miliknya. Kita bersyukur. Kita menang atas segala sesuatu. Kita bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Dan kita tidak terpengaruh oleh segala sesuatu. Yang sifatnya apapun juga dalam dunia ini. Itu bersyukur. Karena apa bersyukurnya? Karena aku sudah menjadi milik Kristus. Kristus melebihi segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Amin. Itu yang membuat kita bersyukur. Kalau enggak bisa kita bersyukur, mana bisa? Ya tergantung dari segala sesuatu lagi.
Kalau kita sudah menjadi miliknya, dia ada dalam diri kita, dan dia berkuasa atas diri kita. Yang berkuasa ini siapa? Kristus, yang unggul atas segala sesuatu. Kita percaya dengan iman tidak seperti itu? Percaya. Itu yang membuat kita bersyukur. Nah, sekarang kita berterima kasih. Bagaimana? Terima kasih yang berkenan dan menyelamatkan. Manusia dalam dunia, apalagi Indonesia, orang timur ini, gampang sekali berterima kasih enggak? Gampang sekali, Wida, saya datang dibuka pagar, terima kasih dah. Gitu. Gampang enggak? Sekalian apalagi orang ngomong itu bahasa Jermannya itu cuk teng gitu. Cuk enteng gitu loh. Cuknya enteng sekali. Ada ketok orang baru gini, terima kasih ya, terima kasih. Enteng sekali. Sudah kebiasaan gitu, akibatnya apa? Sama Tuhan juga gampang berterima kasih enggak? Gampang, tapi makna terima kasihnya itu sebetulnya tidak mengerti dengan baik. Kita kalau kita sama Tuhan, satu hari mungkin berapa kali kita berterima kasih? Ya, yang terutama waktu makan, benar enggak? Tuhan, terima kasih Tuhan makanan yang kau berikan padaku. Tapi hatinya, sing masak iki boncek setengah mati. Makanan gak enak. Bojo apa masak pancet ae terong terus menari. Tapi ngomong sama Tuhan, terima kasih Tuhan terongnya. Bisa terjadi gak dalam hidup kita? Tapi aneh loh, saya itu bingung ya. Saya ditanya sama teman, lu kok Titi kok enggak pernah doa kalau makan? Aku kalau makan itu ya, kalau doa itu gini ya, Tuhan terima kasih Tuhan makanan. Saya ini sama makanan sebetulnya sering enggak sek gitu loh, ngerti maksudnya? Ya toh, makan soto, daging, kok sikilku loro iki. Tapi kepingin gitu ya, datang masuk Tuhan terima kasih soto daging yang membuat aku sakit. Kan enggak bisa ngomong kayak gitu. Ya cuma makan soto, terus makan opo gitu loh. Bingung saya. Jadi saya enggak bisa ngomong terima kasih, paling dalam hati saya, Tuhan ampuni saya. Yang ada cuma kayak gitu toh, ngerti? Karena ya makanan-makanan sebetulnya seusia saya ini kan enggak boleh makan sembarangan toh, tapi senengan saya apa? Kalau beli soto ayam, kulitnya sing akeh. Sayap itu kan banyak kulit deh. Mentok enggak mau. Tahu makanan ini bahaya dari tubuh saya. Tuhan terima kasih bahayanya. Kan enggak toh. Pada waktu makan yang terjadi dalam diri saya apa? Orang-orang enggak ngerti dalamnya. Tuhan ampuni aku Tuhan. Sudah jadi penyakit iki Tuhan. Ngomongnya kayak gitu. Tuhan ngomong, tahu penyakit dimploi. Rakus Tuhan, ngaku. Ya sekali-sekali ngomong terima kasih. Tapi gak bisa, kalau sudah umur kayak gini ya makan itu paling minta ampun. Terus orang ngomong, gak gitu ya harusnya terima kasih atas rezeki yang diberikan. Iya tapi ingat firman Tuhan yang lain. Segala sesuatu yang masuk dalam tubuhmu baitku jagan. Coba. Wih asin enak coba. Makan nanti segala iso deklok gini. Beli tato set. Terima kasih Tuhan cobanya. Tuhan di atas, enggak boleh. Terima kasih, wis menengo ya. Mana bisa? Makna terima kasih itu ngomong sama siapa? Yang diajak ngomong itu siapa? Soal makanan, soal tidur, soal apa? Coba kita mulai berbicara. Terima kasih, makna terima kasih itu kayak apa? Wah ini kemarin tentang syukur kan sudah beres ya. Makna terima kasih ini jauh lebih sulit ternyata. Sulit sekali. Dan kita coba mau belajar. Karena nanti kalau sudah ketemu, segala sesuatunya itu akan menjadi satu rangkuman yang sangat luar biasa. Coba kita lihat dulu ayatnya di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Nggak terasa sudah 1 jam buat baik.
Kalau khotbah di sini ini ada biusnya loh. Anda duduk tidak terasa bisa 2 jam. Coba kita lihat. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Terus ketika memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Kenapa agak jauh? Karena tahu ya, tak usah saya ceritakan terlalu panjang tambahannya. Orang kusta zaman dulu itu gak boleh deket-deket. Zaman sekarang pun ya juga gak berani deket. Bener gak? Saya pernah pergi ke rumah sakit kusta di Pacet itu. Saya gak tahu kalau itu rumah sakit kusta. Saya sama tukang saya yang namanya salah satu tukang saya, tukang batu, mau ke daerah Pacet. Di tengah jalan saya kebelet kencing gitu loh. Di Menggono di sana. Loh kok apa masuk sini? Pinggir jalan aja. Jangan Pak, gak enak bareng lipat. Di Menggono, saya digoda. Saya masuk, duh orangnya kok gini semua. Kayak zombie gitu. Yang di luar-luar. Saya kenapa itu? Ini rumah sakit kok. Balik. Yang namanya mau buang pipis itu langsung hilang. Saya bayangkan, ini pipis. Dia juga pipis di sana. Kusta nanti. Enggak. Nah, ini kita punya seperti itu. Zaman dulu, orang kusta kalau dekat itu dilempar batu sampai mati. Kalau tahu kusta, pada waktu zamannya Yesus. Sehingga tidak berani dekat. Nah, terus kita lihat. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergi dan perlihatkan kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Kok cepet ini? Loncat berapa ini? Coba kita mulai ulang lagi. Mulai ayat 11. Dalam perjalanan ke Yerusalem menyusuri perbatasan dan Galilea. 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. 13. Dan berteriak, Guru, kasihanilah kami. 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Jadi pada waktu Yesus ngomong pergi, itu mereka belum sembuh. Itu risiko enggak? Di tengah jalan terus ketemu sama imam, waduh itu mati langsung mesti kalau dia nggak sembuh. Kalau dia tahu kusta, ketemu orang biasa aja ditipu sampai mati kok. Apalagi ketemu imam-imam di sana. Imam-imam di sana itu nggak main-main. Makan aja saya ke Israel itu duduk minta dibersihin semua, dia duduk sendiri gini. Itu sama orang saya nggak kusta loh. Nggak mau deket-deket. Maaf ya mereka, kalau sudah waktunya ibadah, kan mereka harus cuci-cuci toh. Benar toh? Dibersihin muka, cuci tangan, cuci kaki itu toh. Jawilan gini. Nek gak ngamuk-ngamuk. Mereka mesti cuci lagi. Saya mau hampir ditawur orang banyak saya. Pernah saya, suatu saat saya ke pom bensin, ya itu masalah apa? Pipis lagi. Saya nggak tahu itu tempatnya mereka. Airnya kerucuk gitu loh. Saya masuk aja, langsung tur gitu. Loh. Muka saya tuh rasanya jadi putih langsung. Loh kayak apa tempatnya mereka saya kencing? Saya nggak tahu. Tapi kebetulan mereka nggak jahat kok. Itu. Kamu nggak tahu ya? Nggak tahu. Cepet-cepet pergi yo. Nggak apa-apa. Nah ini mereka, gitu, datang ke imam situ. Loh cik guru sembuh kan bisa ngomong kayak gitu tuh. Tapi dia enggak, dia tetap jalan aja. Di tengah jalan, tiba-tiba jadi sembuh. Nah terus kita lihat. 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Yang satu doh, yes, luar biasa ya. Terus, lalu bersyukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Orang Samaria ini orang yang tidak mengenal Allah dulu. Ya, pokok dianggap orang gitu tok lo ya. Tetapi karena disembuhkan dia datang kepada Tuhan, kepada Yesus. Aduh, disembah terus dia ya mungkin ingin dikenal dengan baik. Ya. Terus dapat kita lihat selanjutnya.
Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah orang yang 9 orang itu? Ke taman remaja. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Wah. Dari ayat ini kita lihat sampai 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi yang 9 itu tidak selamat ya. Bingung lah, kenapa dia ngomong kayak gini? Ngomong terima kasih, datang kepada Tuhan merasa terima kasih disembuhkan. Itu aja bisa menyelamatkan imannya. Ada masalah apa sih ini? Yang 9 disembuhkan juga enggak? Yang pasti yang 9 ini pergi ke imam-imam enggak untuk menyatakan bahwa dirinya telah tahir, telah disembuhkan. Pasti toh. Tapi kenapa yang satu ini Yesus berkata, kayak apa? Berdirilah, pergilah, imanmu. Iman yang bagaimana sih ini? Iman yang bagaimana sih ini? Ya, kita lihat ya. Yang 9 orang datang ke imam, itu sama dengan aturan yang terjadi di imamat. Bahwa seorang yang kena kusta, itu dinyatakan tahir, yang menyatakan itu adalah seorang imam. Dia berjalan sesuai dengan teks, ngerti maksudnya? Dia berjalan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Dia berjalan dengan syariat-syariat agama yang harus dilakukan. Dia datang, dia telah menerima kesembuhan. Dia datang kepada imam itu untuk menunjukkan bahwa dia telah sembuh sesuai dengan hukum-hukum yang ada di dalam hukum-hukum Taurat. Firman Tuhan. Firman Tuhan enggak? Yang satunya tidak lakukan itu loh malahan. Yang satunya tahu sembuh, dia lari kembali, datang ke Yesus. Dia ngomong, Tuhan, aku ingin mengenal Engkau. Sama seperti kayak gitu toh, dekat dia tanya. Nah, sekarang kita tanya. Ada satu ayat yang sangat luar biasa, yang membantu saya untuk pengertian ini. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 6. 2 Korintus 3 pasal 6, ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak berdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pertanyaan saya, ya, supaya si orang kusta satu orang ini yang telah disembuhkan, dia tahu kok secara hukum Taurat, hukum-hukum yang tertulis itu, bahwa kalau dia dinyatakan tahir, itu yang menyatakan tahir itu harus seorang imam. Ya, dia tidak lari ke sana sesuai dengan tulisan itu. Dia tidak berjalan di dalam doktrin, pengertian firman itu. Tapi dia berjalan di dalam kuasa roh. Hatinya dia, spiritnya dia tahu siapa yang menyelamatkan dia ingin kenal. Dan dia datang kepada Yesus. Ini yang dinyatakan sebagai imam, karena iman. Karena apa? Iman yang menyelamatkan. Karena apa? Kalau kita sudah menerima iman, anugerah iman, itu yang pasti kita ingin kenal siapa yang memberi iman dalam hidup kita. Iman yang menyelamatkan itu bagaimana? Kalau kamu berjalan hanya di dalam kebenaran, ini agak sulit terjadi loh ya. Kalau kita cuma berjalan sesuai dengan syariat-syariat agama yang kita lakukan dalam kehidupan kita, tanpa kita kenal siapa yang akhirnya di ujung kepada Kristus, itu tidak akan menyelamatkan hidup kita. Segala perbuatan kita yang paling hebat pun, kalau kita nggak mau kenal siapa itu Yesus dalam hidup kita, kamu tidak akan menerima keselamatan. Buktinya apa? Saya lihatkan beberapa ayat. Di dalam Matius, coba kita buka aja. Matius pasal 19, ayat 16.
Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, menerima keselamatan?" Terus jawab Yesus, "Apakah sebaiknya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Turuti segala perintah Allah." Orang ini ngomong kayak apa? Coba kita lihat. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Ini semua ada di dalam firman enggak? Ada ya? Coba kita lihat terus. "Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ini di dalam hukum yang kedua. Ya, terus kita lihat. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Jadi dia sudah lakukan sesuai dengan teks hukum itu semua. Dia betul-betul lakukan itu semuanya. Benar enggak? Terus coba kita lihat ayat selanjutnya. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Segala sesuatu yang dia miliki, Tuhan ngomong, "Jual, kasihkan kepada orang miskin." Yesus ngomong seperti itu toh. Itu berbicara tentang apa sih sebetulnya? Segala sesuatu hasil daripada perjuangannya dirinya. Kekuatannya dia, ya. Itu coba kamu berikan kepada orang itu semuanya. Jawabnya dia apa? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Terus kita baca terus saja enggak apa-apa. Yesus berkata kepada muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Seumpama apa dikasihkan lagi coba. "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Unta masuk lubang jarum aja mustahil, tapi Yesus ngomong lebih mudah. Berarti sesungguhnya manusia itu tidak mungkin bisa masuk ke kerajaan surga. Ngerti maksudnya? Yesus memberikan sebuah gambaran, onta yang begitu besar masuk ke lubang jarum itu sudah nggak mustahil loh. Iya. Itu Yesus ngomong lebih mudah, lebih bisa daripada apa? Seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi semua orang nggak boleh kaya, yang miskin masuk kerajaan Allah. Enggak maksudnya. Nanti saya bedah satu-satu ya. Terus kita teruskan dulu. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian siapakah yang dapat Terus apa? Yesus memandang mereka berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatunya mungkin." Ini gambarannya gini. Ini ada seorang pemuda, ya. Dia datang kepada Yesus. Dia tahu Yesus ini adalah seorang yang yang luar biasa, yang Tuhan pakai atau apa, dia datang. Guru, bagaimana supaya aku bisa masuk surga? Kan kayak gitu toh. Nah, Tuhan Yesus ngomong, satu-satunya cara kalau kamu mau masuk surga, lakukan segala perintah Tuhan. Itu mewakili seluruh hukum sebetulnya. Nah, pemuda ini ngomong, sudah aku lakukan. Yesus ngomong, oh kalau sudah lakukan, benar. Jadi segala sesuatu hasil yang kau lakukan, itu kasihkan orang semua. Nanti datang sama aku. Orang itu kan, apa ini? Mana bisa? Gak mau aku. Kalau kayak gini aku kan gak punya apa-apa, kan gak bisa. Segala sesuatu jadi kebanggaanku yang telah aku perjuangkan ini, suruh kasihkan semua orang. Perbuatan baik apa semua, yang segala sesuatu yang dia lakukan itu kan harus ada yang namanya pendukung. Pendukungnya itu suruh kasihkan orang semua datang kepada Tuhan. Berarti harus bergantung sama Tuhan toh harusnya. Tuhan kan cuma ngomong datang kepada aku. Harusnya dia ngomong kayak apa? Gak bisa Tuhan, aku gak bisa kayak gitu. Kayak apa ini caranya? Tuhan cuma jawab apa? Datang ngomong kayak apa? Datang padaku.
kamu akan memperoleh hidup yang kekal itu. Tapi pemuda ini apa? Kecewa. Dia merasa bahwa segala sesuatu dia dapat lakukan dengan kekuatannya sendiri, tanpa Kristus. Sehingga pada waktu Yesus ngomong seperti gitu, dia kecewa, dia gak mau, dia pergi. Ini tidak ada bedanya dengan seorang Farisi ahli Taurat itu loh. Pada waktu saat Yesus ngomong apa? Segala sesuatu yang dia ajarkan, turuti. Tapi apa yang dia lakukan, jangan. Spiritnya itu loh maksudnya, itu jangan. Karena apa? Ahli Taurat ya kayak gitu. Ahli Taurat itu ya, saya sedikit, agak lama sedikit gak apa ya. Ahli Taurat itu, seorang disebut ahli Taurat Farisi itu adalah orang-orang yang pada waktu zaman PL itu mengalami sebuah masalah sama Allah. Yaitu apa? Mereka itu tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Sehingga hidupnya mereka mengalami satu masalah yang sangat besar. Mereka paceklik, mereka gak punya, sulit hidup luar biasa. Nabinya berkata kepada mereka, kamu itu loh karena tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, sehingga hidupmu menjadi sulit seperti itu. Dengan satu pengertian, jangan secara literal ya. Melakukan perintah-perintah Tuhan itu dalam satu pengertian, kamu tidak setia sama Tuhan. Spiritmu lain. Dan orang-orang Farisi ini dengan pengertian seperti itu, dia mulai dengan hati-hati. Segala sesuatu yang dia lakukan itu seolah-olah sudah dia lakukan untuk Tuhan. Sehingga mulai dari cara dia berjalan, cara dia apapun yang dia lakukan, itu tertuju kepada Tuhan. Cara makan, cara ini, ditoto semua seolah-olah untuk Tuhan. Terus Yesus ngomong, kalau apa yang kamu lakukan seperti orang seperti ini, kamu gak akan masuk kerajaan surga. Orang Farisi itu rasanya kecewanya luar biasa gak sama Tuhan? Dengan perkataannya seperti itu. Karena apa? Dia sudah melakukan segala sesuatunya semuanya. Dan Tuhan ngomong, kalau kamu punya spirit yang seperti itu, kamu gak akan masuk surga. Memang yang bisa membuat kita masuk ke dalam kerajaan surga hanya melalui Kristus. Tanpa Kristus, tidak mungkin kita bisa mengalami hal yang seperti itu. Seperti juga di dalam, kita lihat, saya kasih contoh banyak kok. Lukas pasal 12, ayat 16 sampai 21. Ini selesai ini. Pasti nanti selesai ini. Pengertian yang ini. Kemudian dia mengatakan kepada mereka sewaktu perumpamaan, katanya ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Terus ia berkata dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ini orang sugih, kerja, pinter ya. Pinter toh? Kalau bisa mengumpulkan harta, wah luar biasa, itu kan orang pinter. Mau seorang goblok, tidak bisa kerja, bisa mengumpulkan harta ini dari gimana? Habisnya orang pinter toh ini. Bener gak? Dia bisa kerja kayak apa supaya dapat duit banyak. Orang pinter toh? Ya, terus coba kita baca. Lalu berkata, inilah yang akan aku berbuat, aku akan merombak lubung-lubungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum barang-barangku. Ini orang pinter gak? Dia punya proyek kayak gitu, orang pinter luar biasa, bener dong? Nah terus, sesudah itu akan berkata kepada jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, bersilalah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Orang yang seperti gini nih, biasanya kalau sudah melimpah kayak gitu tuh dia berterima kasih sama Tuhan enggak? Hidupnya diberkati luar biasa gini, dia ngomong, hei jiwaku tenanglah. Pasti dia syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, kayak gitu toh. Bener enggak? Coba, ini pasti menyentuh hati kita masing-masing. Pasti kita ngomong terima kasih. Coba semuanya pasti. Waduh, aku bisa kayak gini, aku punya ini, hidupku kayak gini. Terima kasih Tuhan. Bener gak? Terima kasihnya kayak gitu ya. Coba kita lihat sekarang. Nanti pulang dari sini berubah kamu. Coba kita lihat.
Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Orang pintar kayak gitu dikatakan orang bodoh. Piye? Dia berterima kasih kayak gitu dikatakan orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Dia ini sebuah gambaran apa sih? Terima kasih yang salah ini kayak apa sih? Kok bisa dikatakan terima kasih? Ini kan dia terima kasih toh. Waduh terima kasih aku sudah punya kayak gini, terima kasih Tuhan. Pertanyaan saya dalam hidup kita semuanya. Kamu bisa berterima kasih sama Tuhan apabila hasratmu, keinginanmu terpenuhi. Itu apakah terima kasih yang benar saat di hadapan Tuhan? Ini kan keinginanmu semua tuh. Hasratmu, keinginanmu, apa yang kamu mau di dalam dunia ini terpenuhi. Kamu bisa berterima kasih sama Tuhan. Tetapi ada ayat yang berkata apa? Orang yang kayak gitu itu adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Itu yang dicari-cari orang yang tidak kenal Tuhan. Mengutamakan apa yang ada di dalam dunia ini. Carilah kerajaan surga dan kebenarannya dulu. Kata jangan khawatir, jangan kamu mencari harta yang dalam dunia ini. Kata cari itu kalau dalam bahasa aslinya itu memiliki satu pengertian itu hidupnya terfokus hanya untuk itu saja. Terfokus hanya untuk kepentingan-kepentingan yang ada dalam dunia ini saja. Dan yang lebih luar biasa tentang kata-kata carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Itu bukan berarti harus kamu pentingkan itu saja, bukan. Tetapi kamu harus ingat, hidupmu bukan melulu hanya dalam dunia ini, tapi harus kamu mengerti bahwa hidup sesungguhnya kamu harus berpegang kepada apa yang kekal dalam pada nantinya. Pengertiannya juga seperti itu. Orang yang cuman mengutamakan apa yang dia miliki, bahwa dia bisa berterima kasih sama Tuhan, itu sama saja dengan apa? Tidak secara langsung, itu menghujat Tuhan. Karena apa? Kita bisa berterima kasih apabila kita menerima segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, nafsu kita, kemauan kita. Baru kita bisa berterima kasih seperti orang kaya yang disebut bodoh itu. Tapi kita tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan apabila segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Ini terjadi di dalam kehidupan kita. Padahal makna sesungguhnya pengikut Kristus itu bukan cuma seperti itu. Tetapi sekarang mulai dalam kehidupan orang percaya, kita ini sudah dewasa rohani loh semuanya ya. Harus lebih dewasa loh ya, tapi kalau kamu datang di gereja cuma pengertiannya, aku terima berkat, aku supaya gini, memuaskan nafsumu. Khotbah saya tentang berterima kasih ini pasti kamu tolak di dalam nama, tidak tahu nama apa. Tapi kalau kamu mau berkata bahwa aku berterima kasih harus yang benar di hadapan Tuhan, mulai sekarang kita harus berpikir. Segala sesuatu yang kita terima ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan enggak? Terima kasihnya ini benar-benar memuliakan Tuhan apa enggak? Atau terima kasihnya kita ini karena hasrat kita terpenuhi. Karena sama saja menjadi prioritas utama dalam hidup kita ini cuman apa? Keinginan nafsu kita, keinginan daging kita, hasrat yang ada dalam kehidupan kita ini. Tuhan gak suka hal itu. Coba kita selidiki dalam hidup kita. Apakah rasa terima kasih saya selama ini yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu karena terima kasih Tuhan, coba ini enak Tuhan, tak makan Tuhan. Meskipun ini merusak bait-Mu Tuhan. Bisa ngomong terima kasih itu saya? Sama saja dengan saya tak rokokan Tuhan, ini enak loh Tuhan. Meskipun ini rusak bait-Mu, aku terima kasih dikasih rokok. Bisa?
Masih berani berkata terima kasih lagi. Terima kasih Tuhan, aku bisa tidur nyenyak karena obat tidur ini Tuhan, dan meskipun tidak damai. Bisa? Terima kasih Tuhan, istriku Tuhan, baik Tuhan. Dia bisa masak, bisa gini meskipun tak dadekno babu Tuhan. Meskipun selama ini aku tidak melakukan sesuai dengan apa yang menjadi tugas seorang suami. Aku terima kasih Tuhan dikasih istri yang kayak gini Tuhan. Meskipun tak babu-babu tetap setia Tuhan. Apakah seperti itu? Suami, orang. Ini kita selidiki. Dalam kehidupan kita apakah harus seperti itu di hadapan Tuhan. Rasa terima kasih kita. Tapi tidak terasa kita dalam hidup kita sudah terbawa ke hal yang itu yang sangat jauh menceng. Kemarin sebelum saya jelaskan tentang sukacita menceng, sekarang sudah dikencengkan. Ucapan syukur kita yang dulu salah sudah dibetulkan. Sekarang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku dikasih duit. Waduh banyak Tuhan, tokoku rame, daganganku laris Tuhan. Terus kamu dengan apa? Dengan ada yang kamu dapat itu sudahkah kamu mengerti maksud Tuhan dalam hidupmu? Ini untuk Tuhan. Sehingga kamu bisa berkata terima kasih Tuhan. Tapi kalau cuma hanya memuaskan nafsumu saja, kamu berkata terima kasih. Itu satu kesalahan dalam hidup kita. Ya. Mungkin masih sulit bisa diterima. Seperti kemarin tentang ucapan syukur dan sekarang bisa diterima. Dan saya percaya ucapan terima kasih ini akan kita terima dengan luar biasa saat kita bisa mengenal Dia dengan baik. Maksud tujuan kita diciptakan dalam dunia ini sudah sesuai dengan kehendak-Nya. Dan kita bisa berjalan di dalam kehendak-Nya, maka kita akan berkata terima kasih Tuhan. Ya. Kita tundukkan kepala, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menyampaikan benar firman-Mu yang di dalam keterbatasan hamba-Mu. Hendaknya firman ini Kau sempurna.